warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yevi Mufatiratil Munawaroh dari UIN 1 Tulungagung. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai laju reaksi. Apa sih sebenarnya laju reaksi itu? Sudah tahu apa belum teman-teman tentang laju reaksi? Nah, kalau belum, ayo kita cari tahu sama-sama mengenai apa sih laju reaksi itu. Sebelumnya, indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, mendeskripsikan pengertian laju reaksi, yang kedua, mengidentifikasi penulisan persamaan laju reaksi, dan yang ketiga adalah menentukan order reaksi pada suatu reaksi. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian laju reaksi berdasarkan penjelasan guru. Yang kedua, siswa dapat menuliskan persamaan laju reaksi berdasarkan penjelasan guru. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan order reaksi pada suatu reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Oke teman-teman, sebelumnya mari kita bahas mengenai laju reaksi. Nah, laju reaksi menyatakan ukuran seberapa cepat atau lambat suatu reaksi itu berlangsung. Jika ditinjau dari waktu berlangsungnya reaksi kimia itu ada yang berlangsung cepat dan ada pula yang berlangsung lambat. Nah, pembakaran korek api merupakan salah satu contoh reaksi yang berlangsung sangat cepat. Sementara itu, proses peragian tempe memerlukan waktu yang lama, sehingga reaksi kimia tersebut termasuk reaksi yang berlangsung lambat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum laju reaksi. Nah, untuk reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D, itu akan berlaku hukum reaksi V sama dengan konsentrasi A dikali konsentrasi B, di mana V sama dengan laju reaksi, konsentrasi A dan konsentrasi B ini sebagai konsentrasi per reaksi, K sebagai tetapan laju, X dan Y di sini sebagai order reaksi. Nah, order reaksi merupakan pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi. Nah, misalkan kita memiliki 3 reaksi. Reaksi yang pertama merupakan reaksi orde 0, reaksi yang kedua merupakan orde 1, dan reaksi selanjutnya merupakan orde 2. Nah, jika masing-masing konsentrasi per reaksi ini dinaikkan 2 kali, maka reaksi 1 itu tidak akan terjadi perubahan laju reaksi, karena laju reaksi ini tidak akan dipengaruhi oleh konsentrasi pada reaksi orde 0. Jadi, apabila kita tambahkan konsentrasinya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, tidak akan merubah laju reaksi. Pada reaksi orde 1 atau gelas kimia 2, pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi adalah 1 kali lipat. Jika kita menambahkan konsentrasi per reaksi menjadi 2 kali lipat, maka laju reaksi juga akan naik setiap 2 kali lipat. Jika ditambahkan 3 kali lipat, maka laju reaksi 3 kali lipat, dan jika ditambahkan 4 kali lipat, jelas laju reaksi menjadi 4 kali lipat. Pada reaksi orde 2 atau pada reaksi yang ketiga, pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi adalah sebesar 2 kali lipat. Nah, jika kita tambahkan per reaksi sebesar 2 kali lipat, maka laju reaksi akan naik sebanyak 4 kali lipat. Dan jika kita tambahkan per reaksi sebesar 3 kali lipat, maka laju reaksi akan bertambah menjadi 9 kali lipat. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan order reaksi? Nah, untuk menentukan order reaksi ada 2 cara. Yang pertama, jika reaksi elementer, maka order reaksi sama dengan koefisien reaksi.
Contohnya pada soal SBMPTN tahun 2013, reaksi dekomposisi NO2 berikut merupakan reaksi elementer, maka di sana berlaku hukum reaksi V sama dengan K dikali NO2 pangkat 2. 2 di sana merupakan order reaksi dari NO2 karena merupakan koefisien reaksi dari NO2. Nah, jika reaksi yang kita ketahui bukan reaksi elementer, maka kita menentukan order reaksi dengan membedakan data hasil percobaan. Contohnya pada soal ujian nasional tahun 2016 nomor 24, di sana dituliskan bahwa koefisien reaksi N2O4 adalah 2. Tetapi persamaan reaksinya bukan V sama dengan K dikali N2O4 pangkat 2, karena reaksi bukan elementer. Jadi, order reaksi ini dicari dari hasil data percobaan. Baik, selanjutnya untuk lebih memahami materi laju reaksi, ini ada contoh beberapa soal laju reaksi. Yang pertama adalah contoh soal yaitu pada UN 2019. Nah, pada penentuan laju reaksi H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Diperoleh data percobaan sebagai berikut. Dapat dilihat dalam tabel. Nah, pertanyaannya, order reaksi total dari reaksi tersebut adalah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih penyelesaian soal tersebut? Nah, yang pertama, terlebih dahulu kita menentukan order reaksi H2 dengan cara mengambil data konsentrasi O2 yang sama, yaitu pada percobaan 1 dan 3 pada rumus sebagai berikut. Nah, selanjutnya nanti akan ketemu nilai M-nya, yaitu 2. Setelah ketemu, selanjutnya kita hitung order reaksi O2 dengan cara mengambil data konsentrasi H2 yang sama, yaitu pada percobaan 1 dan 2. Diperoleh hasil sebagai berikut. N-nya ketemu 1. Nah, jadi order reaksi percobaan di atas adalah M ditambah N sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah E. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini terdapat dalam UN tahun 2016. Pengamatan laju reaksi NO ditambah Cl2 menjadi NoCl2 disajikan dalam tabel sebagai berikut. Dapat dilihat. Nah, pertanyaannya, rumus persamaan laju reaksi yang benar adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kali kita harus menentukan order reaksi NO dengan cara mengambil data konsentrasi Cl2 yang sama, yaitu pada percobaan 2 dan 3. Pada rumus sebagai berikut, V2 per V3 menghasilkan 0,2 per 0,4, kemudian NO2 per NO3 dalam kurung M dapat dilihat sebagai berikut ya. Kemudian kita temukan M sama dengan 1. Nah, selanjutnya setelah ketemu M sama dengan 1, kita menghitung order reaksi Cl2 dengan mengambil konsentrasi NO yang sama, yaitu pada percobaan 1 dan 2 dengan cara seperti sebelumnya dan menghasilkan N-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi persamaan laju reaksi yang benar adalah V sama dengan K NO dalam kurung Cl2. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang sudah pada ngerti kan mengenai hukum laju reaksi? Nah, sekian dari saya, pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.